Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor, kisah nyata yang dialami oleh Ridwan saat menjaga warnet. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Namaku Ridwan. Pekerjaanku adalah seorang operator warnet yang ada di daerah Antapani, Bandung. Kisah ini terjadi pada tahun 2010. Ketika itu aku sedang menjaga warnet di malam hari. Warnet itu beroperasi 24 jam dan tak pernah sepi dari pengunjung, terutama para remaja yang suka menghabiskan waktunya untuk bermain game online. Seperti biasanya, hari itu aku datang ke tempat kerja jam 5 sore untuk menggantikan lawan sipku yang bekerja pada siang hari. Sesampainya di warnet, aku duduk di samping temanku yang sedang menghitung uang hasil rentalan warnet tadi siang. "Gimana hari ini? Rame gak?" tanyaku basa-basi pada teman lawan sipku itu. Ya lumayan lah, sedikit lebih rame dari hari kemarin. Nih uangnya ada 350.000, aku taruh di laci ya. Jawab temanku. Lalu aku menjawab, "Oke, siap." Beberapa saat kemudian, temanku itu pulang dan aku langsung menggantikannya untuk shift malam. Saat itu terlihat ada beberapa pengunjung yang masih bermain game online. Aku hitung tepatnya ada 5 orang lagi. Dari 12 bilik komputer yang ada di warnet itu, mereka masing-masing ada di bilik nomor 3, nomor 4, nomor 7, 8, dan 9. Aku mengecek billing di monitor induk untuk mengetahui berapa menit lagi sisa mereka bermain. Dan setelah dicek, ternyata ada 1 orang yang bermain sampai nanti jam 12 malam. Aku duduk sambil mengamati CCTV yang ada di setiap sudut ruangan, memastikan semuanya aman. Maklum saja, kalau malam biasanya suka ada pengunjung yang suka membawa pasangannya untuk berbuat mesum. Namun malam itu semua aman terkendali. Singkat cerita, satu persatu pengunjung pun pulang dan hanya menyisakan 1 pengunjung yang ada di bilik nomor 4. Aku lihat saat itu jam 10 malam. Entah kenapa malam ini berbeda dari malam-malam sebelumnya. Malam ini sepi pengunjung. Padahal biasanya warnet ini selalu ramai dipenuhi pengunjung untuk mengambil paket malam. Bahkan tak sedikit pengunjung yang tidak kebagian menyewa. Entahlah, mungkin hari ini memang sepi, sahutku dalam hati. Aku pun berkeliling sambil membawa kantong kresek sampah dan sapu hendak membersihkan bilik komputer yang kosong karena banyak sampah berserakan. Tiba-tiba, Om, aku udah mainnya, gak jadi sampai jam 12 om. ucap pengunjung yang ada di bilik nomor 4 itu. "Oh iya, gak apa-apa," jawabku. Setelah membayar, pengunjung itu pun pulang dan aku melanjutkan untuk bersih-bersih. Waktu berlalu sampai jam 11 malam, tak ada juga pengunjung yang datang. Suasana tampak begitu sepi dan sunyi.
Tak terdengar satupun suara kendaraan yang melintas di luar. Tapi walaupun sepi, malam itu sedikit pun aku tidak merasa takut. Mungkin karena sudah terbiasa berjaga malam-malam. Aku memutar musik pelan-pelan untuk menghilangkan rasa jenuh. Dan akhirnya perutku pun mulai keroncongan. Karena lupa tak membawa bekal makan, aku mencoba keluar untuk mencari makan. Namun, tukang nasi goreng yang biasanya mangkal di depan warnet, entah kenapa tutup. Aku tengok kanan kiri, tapi tak melihat orang yang berjualan. Aneh, kenapa malam ini benar-benar sepi ya? Ucapku dalam hati. Aku pun akhirnya mencoba menunggu di luar, siapa tahu ada tukang jualan yang lewat. Setauku, biasanya ada tukang sate lewat. Tapi setengah jam menunggu, namun tukang sate yang ditunggu tak juga datang. Dan aku pun memutuskan untuk masuk saja. Ditambah udara di luar sangat dingin, membuatku semakin lapar. Sempat berpikir untuk menutup warnet karena tak ada pengunjung. Namun setelah dipikir-pikir, nanti saja jam 12. Kalau tetap tidak ada pengunjung, aku bakal menutupnya. Lalu akhirnya aku membuat mie yang aku ambil dari etalase. Memang di warnet ini juga tersedia mie dan kopi untuk dijual pada pengunjung. Dan singkat cerita, ketika aku sedang makan, tiba-tiba saja komputer yang ada di bilik nomor 2 menyala sendiri. Aku melihatnya dari monitor CCTV yang ada di mejaku. Dengan cepat aku menghabiskan mie-ku dan langsung bergegas mematikan komputer itu. Setelah mematikan komputer itu, aku kembali duduk dan sempat berpikir kenapa komputer tadi menyala sendiri. Tapi sudahlah. Mungkin tombol powernya bermasalah. Aku mulai tak menghiraukannya. Jam 12 pun tiba. Akhirnya aku memutuskan untuk menutup warnet. Karena memang tidak ada satupun pengunjung yang datang. Ditambah mata yang sudah mulai mengantuk. Mungkin karena efek kekenyangan makan mie dan suasana sepi, membuatku jadi tak konsentrasi. Setelah menutup warnet, aku kembali duduk mendengarkan dulu beberapa lagu yang masih kuputar di YouTube. Sebelum akhirnya aku memutuskan untuk tidur. Dan ketika aku mendengarkan lagu, tiba-tiba saja aku melihat ada komputer yang menyala lagi. Namun kali ini di bilik nomor 1. Aku diam sejenak sambil menatap ke arah CCTV. Aneh, kenapa nyala lagi? Ucapku dalam hati. Lalu aku melangkahkan kaki menuju bilik nomor 1 itu. Namun, astaga. Aku melihat di dalam bilik nomor 1 itu ada wanita berpakaian putih sedang duduk. Aku melihat wanita itu wajahnya rata. Seketika itu aku berlari menuju ke arah luar. Namun aku lupa kalau pintunya sudah aku kunci. Kunci di mana kunci? Sambil ketakutan aku mencari kunci dan merogoh saku celana, tapi kunci itu tidak ada. Aku kembali berlari ke arah meja tempat dudukku. Aku ingat kuncinya ada di sana. Saat aku berlari ke arah meja,
Aku lihat wanita tadi sudah berdiri sedang menatapku. Astaga! Akhirnya setelah aku mendapatkan kunci, aku langsung berlari sekencang-kencangnya ke arah pintu luar. Dan setelah di depan pintu itu, aku berusaha memasukkan kunci ke dalam lubang pintu. Namun kunci itu terjatuh karena tanganku gemetar. Dan saat aku hendak mengambilnya, tiba-tiba saja wanita itu sudah ada di pinggirku. Karena ketakutan, akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Dan paginya, aku dibangunkan oleh temanku yang akan bekerja shift siang. Setelah itu, aku menceritakan semua kejadian tadi malam kepada temanku itu. Dan semenjak itu, aku tak lagi bekerja di warnet itu.